ceramahnya. Nah, di Sutta Sotanugata ini, Sotanugata, Sang Buddha menjelaskannya kepada para biku. Di pertemuan sebelumnya Bapak sudah katakan, tapi ini ada orang-orang baru, jadi Bapak akan katakan lagi. Di sini Sang Buddha mengatakan, jadi jika seorang biku telah betul-betul mempelajari Dhamma dengan baik, mengingatnya, memahaminya atau merenunginya dan menembusnya melalui pandangan, dia bisa mendapatkan 4 manfaat. Contohnya ini ya, para biku, seorang biku telah menguasai dan seterusnya. Jadi seorang biku. Kalau seandainya bukan biku, apakah hal ini berlaku? Sang Buddha kan mengatakannya, para biku, seorang biku yang telah menguasai, mempelajari Dhamma dengan baik. Bagaimana kalau bukan seorang biku yang telah mempelajari Dhamma dengan baik, telah menembusnya melalui pandangan seperti kalian lah. Kalian sudah meditasi, kalian belajar, tapi kalian bukan biku. Apakah kalian bisa mendapatkan 4 manfaat ini? Bisa? Ya. Jadi Dhamma ini berlaku bagi semua orang, baik itu biku ataupun umat biasa ataupun rumah tangga, itu bisa mendapatkan manfaatnya. Bante ingin tunjukkan sutta ini. Jadi untuk meyakinkan kalian, ini ada Duttiya Patipada Sutta dari Samyutta Nikaya kelompok 45 nomor 24. Para biku, baik rumah tangga ataupun biku, aku memuji latihan yang benar. Para biku, baik rumah tangga ataupun biku, dia yang berlatih dengan benar. Karena melaksanakan latihan yang benar, dia mencapai sang jalan Dhamma yang baik. Jadi baik itu rumah tangga ataupun biku, kalau dia latihannya benar, dia akan mencapai tujuan. Bukan cuma biku. Apa itu yang dimaksud dengan latihan yang benar? Ini adalah pandangan benar, pikiran benar, dan seterusnya hingga konsentrasi benar. Ini adalah maksudnya jalan mulia bos 8. Jadi siapapun itu, kalau kalian, kalau mereka melakukan latihan yang benar, yang sesuai dengan jalan mulia bos 8, maka dia akan mencapai kesucian. Terlepas dia statusnya biku atau umat awam. Nah ini bukan hanya di Samyutta Nikaya, ini juga ada di Majjhima Nikaya dan Anguttara Nikaya. Ini Majjhima Nikaya, Anguttara Nikaya, yang kelihatan tuh.
di Anggutta Nikaya kelompok 2 nomor 40 ya. Di sini ya dikatakan juga ya, di paragraf kedua, aku memuji praktik benar dari dua jenis orang, seorang umat abang dan seorang yang meninggalkan keduniawian. Apakah dia adalah seorang umat awam atau seorang yang meninggalkan keduniawian, yang berlatih dengan benar? Karena praktik benar, maka mereka mencapai jalan sejati, damai yang bermanfaat. Ya. Ini Majjhima Nikaya. Ya. Karena baik seorang rumah tangga ataupun seorang yang meninggalkan keduniawian, ia yang memasuki jalan praktik yang benar. Karena jalan praktiknya yang benar, maka ia menyempurnakan jalan yang benar, damai yang bermanfaat. Nah, kalau kita lihat ini, ya, ini dari 3 sutta terjemahannya beda-beda, ya kan? Yang paling parah ini, ya. Bahasa palingnya sama semua ini, tapi di sini apa? Maka ia menyempurnakan jalan yang benar. Dia bukan masuk, dia kan mencapai jalan yang benar. Dia menyempurnakan jalan yang benar. Kalau ini jalan mulai berselamat, dia memperbaiki jalan mulai berselamat, betul? Iya kan? Nah, untuk yang baru atau yang lain yang belum tahu, pada saat mendengarkan dhamma, ya, ini ada aturan winaya. Itu tidak boleh duduk seperti ini, ya, atau dua-duanya ditangkupkan seperti ini, ya. Tidak boleh dijulurkan kakinya ke depan altar. Jangan ke junjungan kita, ya kan? Ke orang tua juga kalau kita bicara kakinya dijulurkan ke orang tua, bagus nggak? Kalau Anda sekolah di kelas, kakinya dijulurkan ke guru nggak? Enggak kan? Jadi harus tahu sopan santun juga, ya. Apalagi kalau sudah besar, sudah dewasa, ya. Nah, jadi dalam membaca sutta juga harus baik-baik, ya. Jangan asal saja. Nah, kalau asal saja Anda tidak akan paham, bahkan yang salah bisa jadi Anda benar, ya. Jadi harus hati-hati karena makin sekarang kualitas manusia semakin menurun. Dhamma ini diterjemahkan oleh manusia yang kualitasnya semakin menurun, sehingga apa? Semakin melenceng. Jadi kalau Anda semakin menunda latihan Anda, maka Anda kesempatannya untuk merealisasi dhamma ini semakin jauh. Karena suttanya sendiri semakin melenceng, ya. Khotbah-khotbah ini karena ditulis lagi, bahkan diterjemahkan ke berbagai bahasa oleh orang-orang yang belum menguasai, maka dia semakin melenceng. Sekarang yang ingin bertanya silakan bertanya, yang belum jelas, ya, bisa ditanyakan, atau hal-hal yang membuat Anda merasa kesulitan atau kesulitan yang Anda hadapi pada saat meditasi atau pada saat menangkap dhamma yang Bhante jelaskan, ya, kemukakanlah, sehingga mungkin Bhante bisa membantu Anda menjelaskannya dengan lebih baik sehingga bisa mengerti, ya. Silakan. Kalau nggak ada sebagai pemanasan, ya. Jadi ngisi waktu. Ada 4 manfaat yang bisa didapat oleh seseorang yang telah menguasai dhamma, telah menghafalnya, telah mengingatnya, telah merenungkannya, telah menembusnya dengan pandangan. Apa 4 manfaat tersebut?
Belum ada 1 jam kan Bante terakhir. Ya, ada yang bisa mengulangi? Ya, betul. Ya, betul. Jadi, ya, ada 1 orang yang bisa menjawab. Ya. Jadi, baguslah. Sebelumnya Anda apakah sudah membaca? Sudah ini? Hah? Sudah. Baca di mana? Ya. Karena sudah membaca sebelumnya. Begitu diingatkan lagi, lebih ingat lagi kan? Karena sudah mendengar beberapa kali kan? Ya kan? Mungkin baca juga tidak sekali kan? Kemudian baca ulang lagi. Kenapa? Semakin mendengar, semakin banyak yang kalian rekam. Ya. Semakin banyak kalian mendengar, semakin banyak yang kalian rekam. Kalau saltinya kuat, rekamannya bagus. Kalau rekamannya bagus, itu apa? Tersimpan dengan bagus. Jadi mudah diakses kembali. Ya. Ini manfaatnya apa? Ya. Bante berikan temanya sebelumnya, bahkan kalau ada sempat Bante berikan apa yang kita akan bahas. Ya. Karena kalau kita mendengar lagi, itu jadi cepat ingat. Kalau ingat, Anda bisa mengulangnya kembali, merenungkannya kembali. Kalau Anda ingat, bisa direnungkan. Kalau Anda nggak ingat, bisa nggak direnungkan. Apanya yang direnungkan? Orang ingatnya enggak, ya kan? Kalau nggak bisa merenungkan, bagaimana bisa paham? Kalau nggak paham, bagaimana Anda bisa mempraktekkan dengan baik? Anda nggak paham, ya kan? Kalau nggak mempraktekkan dengan baik, bagaimana Anda bisa menembusnya? Kalau nggak menembusnya, bagaimana bisa mencapai kesucian? Jadi nggak bisa asal-asalan, ya. Belajar harus sungguh-sungguh. Itu manfaat belajar. Ya. Jadi kalau kita ya, ingin betul-betul mencapai kesucian, berjuang sungguh-sungguh, ya, pelajari dengan baik, berusaha mengingatnya dengan cara apa? Mengulang-ulang apa yang telah kita pelajari. Kalau ingat, baru kita bisa merenungkannya, ya kan? Utak-atik kita analisa. Kalau nggak paham, tanya ke orang lain, ya. Diskusikan dengan orang lain. Setelah paham, baru kita bisa mempraktekkan dengan benar. Kalau Anda prakteknya nggak benar, ya nggak bakal sampai. Kan tadi dikatakan di Sutta, ya kan? Dia yang mempraktikkan cara yang benar, ya, baru bisa mencapai tujuan. Statusnya boleh umat awam ataupun biku, orang yang meninggalkan keduniaan. Kalau prakteknya benar, baru dia bisa mencapai tujuan. Ada yang ingin bertanya sekarang? Silakan. Enggak ada, kalau enggak ada, untuk ngisi waktu kan ini penting ya. Di ceramah sebelumnya juga mungkin apa kurang begitu jelas karena waktunya apa sangat ya bukan sangat singkat juga sih, tapi kurang lah. Jadi Bante harus menjelaskan tergesa-gesa ya. Apalagi ini harus dipenggal karena kita harus latihan meditasi dulu ya. Nah jadi kita akan lihat di sini ya. Nah, ini banyak coretan-coretan ya kan. Nah di sini dikatakan ya kan. Ini yang unik ya, terjemahan asli ini. Bante tunjukkan ini. Jadi apa? Biar kalian bisa melihat
ingat bahwa ini bukan terjemahan Bante, ya. Ini Bante kopi, ya. Sutta Sentral, ya. Sutta Anggota Nikaya kelompok 4 nomor 191. Nah, Bante tidak pakai internet ini, ya. Ini offline, ini ada di laptop Bante. Jadi kalau kalian ingin install, ingin punya Tipitaka, kalian bisa punya Tipitaka, ya. Nah ini, ya. Ia meninggal dunia dengan pikiran kacau dan terlahir kembali dalam kelompok dewa tertentu. Ya. Jadi di sini ini kalimatnya salah. Seseorang yang pikirannya kacau, kalau meninggal itu pasti lahir ke alam bawah. Ya. Jadi bahkan terjemahannya ini salahnya luar biasa, ini banyak. Ya. Jadi, kalau orang pikirannya kacau, pasti jatuh ke alam bawah. Nggak bakal bisa jadi dewa, ya, nggak bakal bisa jadi manusia, nggak bakal. Dan di sini dikatakan, ya kan, dia ini kan sudah paham dhamma, sudah menembusnya. Jadi walaupun munculnya ingatan tentang dhamma-dhamma yang telah dia pelajari itu pertama-tama itu lambat, kemudian makhluk ini dengan cepat mencapai keluhuran, maksudnya mencapai kesucian. Nah, orang yang bisa mencapai kesucian itu harusnya lahir dengan tiga akar, ya kan? Akarnya tanpa keserakahan, tanpa kebencian, dan tanpa kebodohan atau kebijaksanaan, ya kan? Kalau orang yang pikirannya kacau, nggak bakal bisa lahir jadi makhluk tidak tukar, ya. Kalau dia nggak kacau pikirannya, ya, kemudian dia lahir jadi makhluk dua akar, itu pun nggak bisa menembus kesucian. Di sini karena dia menembus kesucian, dia setidak-tidaknya lahir sebagai makhluk dengan tiga akar, ya. Jadi kalimat sebelumnya itu bahwa pikiran yang kacau kemudian lahir jadi dewa, itu udah salah sama sekali, ya. Jadi kalau kita nggak belajar sungguh-sungguh, oh ternyata gampang, ya, nggak usah takut itu. Pikiran kita mau kacau kayak gimana, kita bisa jadi dewa. Itu salah. Kenapa kita perlu belajar meditasi? Ya. Karena apa? Selain untuk mencapai kesucian, ya, kita juga mempersiapkan agar kalau kita meninggal, pikiran kita bisa tenang. Ya. Di sini kita belajar melihat aktivitas pikiran kita, kan. Pikiran kita bergejolak terus, ya kan. Ngamatin kemukupis, lari sana, lari sini, ya kan. Begitu sakit apa? Ngeluh, gatel, aduh, kapan selesai? Iya nggak? Begitu Anda lagi sakit mau meninggal, itu sakitnya luar biasa. Ya. Pada saat Anda sakit akan meninggal, itu lebih parah dari sakit gigi, sakit jantung dan lain-lain. Betul-betul sakit luar biasa itu. Nah, sekarang Anda sehat-sehat, ya kan? Cuman gatel sedikit, pikiran udah kalau ngidul, kan? Jadi kalau Anda, ya kan, renungkan baik-baik ini. Anda nggak bisa tenang ngadepin sakit yang tidak seberapa ini. Kalau kalian akan meninggal, bagaimana coba? Kalau kalian nggak bisa menjaga pikiran kalian tenang, pasti jatuh kalau bawah. Ya. Nih, Bante kasih unjuk lagi suka. Nah ini contohnya, ya. Ini anggota Nikaya kelompok 1 nomor 43. Ya. Di sini para biku dengan meliputi pikiran seseorang yang pikirannya tercemar dengan pikiran itu, maksudnya Sang Buddha membaca pikiran seseorang.
Sang Buddha mengetahui, oh pikirannya tercemar. Dan beliau kemudian berkata, aku mengetahui bahwa jika orang ini meninggal saat ini, dia akan dimasukkan ke neraka bagaikan dibawa ke sana. Apa sebabnya, para biku? Karena pikirannya tercemar. Ya. Ini kalau Anda, ya, pikirannya tercemar, bisa itu karena keserakahan, karena kebencian atau kemarahan, dan karena kebodohan. Pada saat akan meninggal, mikirin, aduh ya, harta saya belum dibagi-bagi. Itu keserakahan, jatuh ke neraka. Anda ketika akan meninggal, ingat musuh. Aduh, saya belum balas dendam. Aduh, si itu kurang aja. Kebencian muncul, jatuh ke bawah. Ingat kebodohan, ya kan? Atau sehubungan dengan kebodohan, kemalasan dan lain-lain. Karena kebodohan juga hal yang buruk, maka Anda jatuh ke bawah juga. Ya. Jadi kalau pikiran kita kacau, nggak bakal bisa lahir ke alam baik. Ya. Ini dikatakan, ini terjadi di sana. Mereka yang berbahagia itu mengulangi kalimat-kalimat dhamma kepada mereka yang berbahagia. Ini berarti banyak orang, banyak dewa, ya kan? Mereka kan jamak, ya kan? Dewa itu pada sibuk senang-senang. Kalian aja yang tidak sehebat dewa, lebih sering belajar dhamma atau lebih sering nggak belajar? Lebih sering nyari kesenangan indra atau lebih sering belajar dhamma? Lihat di sini yang datang lebih banyak, ya kan? Kenapa? Terjajah oleh objek-objek indra. Lebih enak nonton, lebih enak mendengar musik, lebih enak makan, lebih enak yang lain-lain, ya kan? Dewa itu sangat bahagia sekali, kesenangan objek-objek indra luar biasa. Ya. Kalau Anda jadi raja dunia, kesenangan objek indra itu bagaikan sebongkah batu yang ada di tangan. Kalau Anda jadi dewa, bagaikan gunung Himalaya. Bayangkan itu bedanya. Ya. Kesenangan jadi manusia ketika menjadi raja dunia, kesenangan yang Anda peroleh itu bagaikan bongkahan batu yang bisa Anda kapal. Kalau Anda jadi dewa, bagaikan gunung Himalaya. Beda sekali kan? Luar biasa itu bedanya jauhnya antara batu yang sebesar kepala tangan ini dengan gunung Himalaya. Manusia yang dapat menikmati kesenangan indra tidak seberapa saja itu pada terlena, ya kan? Orang bekerja siang malam hanya untuk ngumpulin duit sehingga apa? Saya bisa jalan-jalan, melihat ini, melihat itu, mendengar ini, mendengar itu, mencium yang wangi-wangi, mengecap yang enak-enak, menyentuh yang lembut-lembut, ya kan? Di sana dewa yang pada sibuk main. Makanya di manfaat yang ketiga itu seorang dewa yang membabarkan dhamma, dan jarang sekali ada pembabaran dhamma di sana. Ya. Ini masa dewa beramai-ramai meresitasikan sutta kepada dewa muda ini, nggak bakal. Ya. Jadi di sini terjemahan salah lagi. Ya. Ini kalau diterjemah menurut bahasa palinya bisa betul. Ya. Terjemahannya betul, tapi maknanya salah. Ya. Jadi kata palinya kalau diterjemah bisa seperti ini, tapi bisa juga yang lain. Ini harus hati-hati. Ya. Makanya itu kita harus belajar sungguh-sungguh. Ini sutta aja sudah banyak yang salah. Ya. Jadi kalau kalian enggak belajar sungguh-sungguh dan percaya begitu saja, kalian akan tersesat. Maka Sang Buddha berkata, ya kan,
Jangan percaya begitu saja sekalipun hal itu ada di Tipitaka. Bayangkan itu. Sang Buddha sudah mengingatkan itu. Contoh, ya, Tipitaka dulu pertama kali dituliskan di katanya daun lontar lah ya. Daun lontar gampang kena jamur, kena panas dan dingin, ya kan? Melambung, mungkin dimakan tikus, dimakan serangga. Tulisannya enggak jelas, ditebak, ya kan kata-katanya, ya kan? Mungkin jadi ngaco. Ya. Selain itu apa? Ini kan dulu selain dituliskan, dulunya itu apa? Diresitasikan, diulangi, ya kan? Dilafalkan, muridnya kedengerin, ya kan? Dibawa dari India ke Sri Lanka, ke Myanmar dan lain-lain. Logat bicaranya beda-beda kan? Ya kan? Kayak kita di sini, ya kan? Apa? Orang Betawi ape, ya kan? Orang Jawa apo, ya kan? Opo, ya kan? Nah, ini bahasa Pali juga bisa begitu. Itu karena apa? Logatnya beda-beda, ya. Jadi ada disebut Magadewa Sutta. Di versi lain Makadewa Sutta. Ya. Kudanya sang Bodhisatta Kandaka atau Kantaka, ya kan? Ada yang bilangnya D, ada yang bilangnya pakai T. Ya. Kenapa? Logatnya beda-beda. Ya. Nah, jadi apa? Lama-lama ini semakin menyimpang. Ya. Akhirnya yang menyimpang diterjemahkan makin menyimpang lagi. Jadi kalau kita nggak belajar sungguh-sungguh, kita akan tidak bisa mendapatkan yang sesungguhnya. Ya. Jadi harus belajar sungguh-sungguh. Tanpa bisa memahami dengan baik, ya, kita juga nggak bisa praktek dengan baik. Tapi untuk bisa paham, kalian harus merenungkannya dengan baik. Untuk bisa merenungkan dengan baik, kalian harus mengingatnya. Untuk bisa mengingatnya, kalian harus sering mendengar, sering membacanya berulang-ulang. Ya. Jadi harus rajin. Ya. Masih banyak yang Bante ingin jelaskan, tapi waktunya sudah selesai. Ya. Ini sudah 9:30. Sekarang sebelum kita akhiri, mari kita melakukan aspirasi yang dilanjutkan dengan limpahan jasa. Ya. Tolong bersikap pancali, kemudian ikuti apa yang Bante ucapkan dengan sepenuh hati. Semoga jasa kebajikan yang kami kumpulkan menjadi landasan yang kuat bagi tercapainya maka pahala dan nibbana. Kami limpahkan semua jasa kebajikan yang kami kumpulkan kepada semua makhluk, khususnya kepada almarhum Bapak Amir Sujono, almarhum Bapak Uwi Senggu, almarhum Bapak Uwi Engo, almarhum Bapak Lim Kian Seng, Bapak Pandit J.K. Harudi, dan para leluhur kami. Semoga semua makhluk dapat berbagi dan menikmati sebesar jasa kebajikan yang kami kumpulkan. Semoga semua makhluk hidup bahagia, damai, dan bebas dari penderitaan. Semoga semua makhluk secepatnya mencapai nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu.
Anda semua bahagia. Semoga Anda semua dapat berlatih idaman dengan baik. Semoga Anda semua secepatnya merealisasi magang